Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, kali ini saya akan mereview sebuah cas aki ya, cas aki motor dan mobil merek Voxur. Oke guys, jadi bagaimana kinerja dari cas aki ini, apakah bagus atau tidak? Simak terus videonya ya. Saya akan bahas semuanya tentang charger ini. Oke guys, jadi cas aki ini saya beli di toko online ya. Nanti linknya saya letak di deskripsi, tapi saya bukan penjualnya ya. Dengan harga sekitar 200.000 ya, 200 ribuan. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya untuk spesifikasinya. Oke guys, jadi cas aki ini bisa mengisi baterai dengan tegangan 12 volt sampai 24 volt ya. Sini sudah ada keterangannya, 12 volt bisa sampai 8 ampere ya. 8 ampere yang 24 volt maksimalnya di 4 ampere ya. Oke. Jadi ini untuk keterangan di belakangnya. Oke, bisa baca sendiri ya. Oke guys, jadi di sini tertulis untuk motor bisa dengan kapasitas 6 Ah sampai 30 Ah ya, dan untuk mobil bisa sampai 30 Ah sampai 100 Ah ya untuk kapasitas baterainya. Dan ini keterangan-keterangan yang lainnya. Oke guys, ini bentuk kotaknya seperti ini. Jadi jika teman-teman tertarik dengan charger ini, nanti bisa mencarinya dengan yang bentuk kotak seperti ini ya guys. Jadi di sini charger ini juga memiliki beberapa fitur ya. Di sini ada untuk pemilihannya, bisa untuk mengecas mobil atau truk. Di sini ada menu lagi EGM, itu untuk baterai yang tipe kalsium ya, kalsium baterai. Sini ada untuk motor, dan ini menu repair. Oke guys, jadi yang spesial dari cas aki ini adalah menu repairnya ya. Nanti akan kita coba. Repair ini adalah untuk memperbaiki baterai ya. Saya pun kurang paham bagaimana cara kerjanya, nanti kita tes langsung aja ya. Dan di sini udah ada layar touchscreennya ya. Jadi layar mode sentuh nih ya. Jadi untuk mengganti modenya, jadi di sini nanti tombolnya. Oke guys, mari kita langsung coba untuk mengecas baterai ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa baterai ya, dari baterai mobil sampai baterai motor. Jadi di sini baterainya ada yang masih normal, ada yang udah soak ya. Jadi nanti saya coba apakah cas aki ini bisa untuk mengecas baterai yang soak ya, yang sudah soak dan yang masih normal. Oke guys, mari kita lanjut langsung untuk mencobanya ya. Jadi yang pertama kita akan mengecas aki mobil dulu ya. Oke, ini sudah ini belum saya colokkan ya, belum saya colokkan, kabelnya masih ke akinya saja. Jadi di sini sudah terbaca ya. Di sini untuk tegangan akinya ada di 12,9 volt ya. Suhu ini untuk suhunya. Suhu dari baterai akinya 35 derajat Celcius. Oke, langsung kita colok aja ya. Oh ya, jadi ini modenya ya. Modenya ini mode untuk pemilihan akinya. Tinggal kita sentuh saja seperti ini. Dia akan berbunyi. Karena sini baterainya baterai aki mobil, jadi kita pilih yang ke car atau truk ya. Dia nanti akan otomatis berpindah dari 12 atau 24, jadi dia akan otomatis nanti ya. Oke guys, jadi sudah saya colokkan ya. Sini dia sudah mulai mengecas ya. Dia sudah mulai mengecas. Lihat di 4,3 ampere. Suhunya di 31 derajat Celcius. Oke guys, jadi jika dia ini lagi mengecas, ini akan berkedip ya.
berkedip untuk melihat presentase baterainya. Dia akan berkedip. Ini untuk baterai yang normal ya. Jadi ini untuk pengecasan baterai normal dan kipasnya pun menyala ya. Jadi kalau baterai normal dia langsung mengecas dan kipasnya menyala. Ini sama seperti merek yang sebelumnya ya. Saya juga pernah mereview tentang cas aki yang merek Sower. Nanti videonya bisa cek di deskripsi ya untuk review yang merek Sower. Bentuknya dia hampir sama ya. Cuma untuk displaynya, pemberian informasinya dia lebih detail ya untuk Sower. Dan dibandingkan dengan yang Sower, dia ini lebih berat ya, merek Voxur ini lebih berat dan menunya juga lebih lengkap ya daripada yang merek Sower. Dan untuk di merek Sower dia tidak bisa mengecas aki yang udah soak ya. Jadi di merek Sower itu hanya bisa mengecas aki yang masih normal. Jika akinya sudah soak dia tidak akan mau mengecas ya, kipasnya tidak akan hidup. Jadi ini kayaknya kurang lebih sama ya seperti Sower. Oke guys, lihat ya. Di bawah ini juga ada indikatornya ya. Ini ada untuk temperaturnya di summer atau musim panas. Jadi ini untuk iklim dari cuacanya dia bisa membaca juga ya, mendeteksi ini ada winter untuk musim dingin. Jadi dia akan membaca suhu di baterai ini dan akan memberikan informasinya ke sini ya. Oke guys. Jadi untuk di baterai mobil, untuk yang di baterai normal ya. Sekarang kita coba, saya juga mempunyai baterai motor. Ini yang baterainya udah soak ya. Udah soak, apakah dia bisa mengecas juga? Lihat guys. Untuk di baterai soak dia tidak bisa mengecas ya. Lihat, indikatornya di sini langsung off. Kalau kabel sudah saya colok ya. Indikatornya langsung off, berarti ini sama seperti Sower. Dia tidak bisa mengecas baterai yang udah soak. Ininya kita rubah dulu ya modenya ke mode motor. Nah, dia tidak bisa juga ya. Berarti cas ini hanya bisa mengecas aki yang masih normal ya. Kalau yang udah soak ataupun yang udah putus di bagian sel di dalam baterainya dia tidak mau. Oke, lanjut kita mengecas baterai motor yang masih normal ya. Ini baterai motor yang masih normal. Oke guys, dia langsung mengecas ya. Dan ini sudah kita pindahkan ke mode motor, aki motor. Jadi untuk aki motor ampernya dia hanya di 1,5 ampere ya. Lihat, dia hanya di 1,5 ampere jika kita di mode motorcycle. Dan jika kita ingin mempercepat pengecasannya, kita bisa pindah ke mode truk ya atau mobil. Jadi untuk di mode mobil dia ampernya bisa lebih besar ya, bisa sampai 2,6. Tapi itu tidak saya sarankan ya di mode mobil yang di 2,6 ampere, karena bisa ini ya, tidak bagus untuk ke akinya. Lebih baik yang di motorcycle aja. Walaupun pengecasannya agak sedikit lama, tetapi bisa memperpanjang usia baterai ya, karena ampernya di 1,5, jadi masih aman. Oke guys, jadi ampere itu berpengaruh ya kepada usia baterai, usia aki. Semakin tinggi ampernya maka memang semakin cepat ngecasnya, tetapi bisa memperpendek usia akinya ya, karena pengecasannya dipaksa dengan ampere yang terlalu besar. Oke guys, dan kita akan coba satu lagi ya ke baterai basah. Ini yang
masih ada apinya memang ya, tapi sudah soak juga. Apakah dia bisa mengecasnya? Oke, akan saya pindah. Lihat guys, untuk ke baterai soak tidak bisa juga ya, dia langsung off, modenya off, berarti baterainya udah soak ya. Oke, kita ke mode repair. Tidak bisa juga, ini tidak, tetap off. Oke, jadi cas ini hanya untuk bisa ke baterai yang normal ya. Oke, kita lanjut tentang mode repair ini ya. Jadi mode repair ini pun hanya bisa digunakan untuk baterai yang normal ya, yang normal, yang masih ada apinya, masih sel-selnya masih bagus, di dalamnya belum ada yang putus. Jadi akan saya coba di mode repair. Oke, lihat jalan ya. Jadi kita akan coba ke mode repair ya. Oke guys, jadi di sini sudah saya pilih di mode repair ya. Di mode repair. Jadi setelah saya browsing ya, searching tentang mode repair ini pada cas aki, itu cara kerjanya dia memberikan kejutan ya, kejutan voltase. Jadi voltasenya dinaik turunkan. Secara mekanisnya saya kurang paham ya gimana cara kerjanya, tapi seperti itulah tadi ya, voltasenya dinaik turunkan untuk mengecas akinya. Mungkin fungsinya untuk membersihkan ya, membersihkan dari sel-selnya ini, karena jika kita dengar dari dekat di mode repair ini akan terdengar suara bunyi seperti tak 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 gitu ya. Ketika dipilih di mode repair, suaranya seperti flasher ya, flasher di lampu sen motor, tak 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 seperti itu. Mungkin jika dari HP tidak terdengar ya, karena suara sangat pelan sekali. Dan nanti akan saya ukur ya menggunakan avometer apakah benar voltasenya dinaik turunkan ya jika di mode repair ini. Oke guys, jadi mari langsung kita coba ya menggunakan avometer. Akan saya ukur voltasenya. Oke guys, bisa lihat sendiri kan, jadi benar ya, pada mode repair voltasenya tidak apa ya, tidak menetap, dia naik turun ya, dari 15.45 turun lagi ke 14,84 ya, dan naik lagi seperti itu seterusnya, dia akan naik turun terus jika di mode repair. Oke guys, ini akan saya pindah ya, akan saya pindah modenya di mode biasa, mode pengecasan biasa. Maaf, ininya terlepas. Lihat di mode pengecasan biasa dia voltasenya normal ya, di 14,52 volt. Lihat, dan jika kita pindah lagi ke mode repair, nah lihat voltasenya naik turun ya. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Di mode repair dia akan menaik turunkan voltasenya. Mungkin fungsinya untuk membersihkan sel-selnya ya dari kotoran ataupun kerak-kerak, saya pun kurang tahu. Mungkin jika teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama berbagi ilmunya. Oke guys, saya akan coba juga mode repair di aki motor ya, apakah bisa juga.
Oke guys, ini sudah saya pindah ya ke aki motor. Jadi ini aki motor yang normal ya, aki motor yang normal. Oke guys, jadi sama juga ya. Untuk di aki motor dia juga menaik turunkan voltasenya ya. Lihat. Ini di mode repair dari 15,59 dia turun ke 15,49 ya. Bahkan sampai 16 volt. Dan jika saya pindah ke mode untuk pengecasan motor, dia akan normal ya di 14,34. Oke, ini di pengecasan normal ya, dia tidak sampai naik ke 15 volt ya. Oke guys, mungkin sampai situ aja dulu review tentang cas aki motor ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika perbandingannya dengan cas aki yang merek Sower, mungkin lebih baik yang merek Foxur ini ya daripada yang merek Sower, karena Sower lebih minim apa ya, menunya masih sedikit ya. Dia hanya mau di pengecasan aja dan hanya bisa di 12 volt ya, di 12 volt, tidak bisa untuk yang 24 volt ya. Beda dengan Foxur ini, dan dia juga tidak ada mode-mode seperti di Foxur ini ya, mode repair untuk aki motor, kalsium, dan untuk aki mobil ya. Jadi dia tidak ada pemilihan modenya, dia hanya bisa di 12 volt ya, maksimal sampai 6 ampere. Jadi untuk di aki motor pun jika kita menggunakan Sower, dia ampernya bisa sampai kadang sampai 5 ampere ya. Memang pengecasannya lebih cepat jika menggunakan Sower karena dia ampere pengisiannya lebih besar ya, tapi itu berpengaruh ya kepada usia pemakaian aki ya. Jadi saya rasa lebih baik yang merek Foxur ini. Oke guys, jadi terserah kawan-kawan ya mau pilih Foxur atau Sower atau yang lainnya, itu kembali lagi kepada kawan-kawan. Mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada salah dalam penyampaiannya ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Oke guys, sampai jumpa, bye.